dipuji. Allah pernah bilang sama Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, Musa kalim wa Muhammadun habib. Musa itu kalim, Musa itu nabi yang Allah ajak untuk berdialog, bercakap-cakap, berdiskusi. Wa kallamallahu Musa taklima. Tetapi Allah bilang sama Nabi Musa, wa Muhammadun habib. Allah bilang sama Nabi Musa, Nabi Muhammad belum muncul nih. Allah sudah bilang sama Nabi Musa, wa Muhammadun habib. Muhammad kekasih. Allah tegaskan itu. Adam alaihissalam dalam riwayat kitab Al-Mustadrak punya Imam Al-Hakim, itu Adam alaihissalam ketika berbuat dosa bersama Hawa di surga, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadi murka. Kemudian Adam alaihissalam dalam Al-Quran itu dikatakan fatalaqqa Adam min rabbihi kalimat. Adam alaihissalam kemudian mengucapkan kalimat-kalimat pertaubatannya di hadapan Allah. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Itu dikabarkan, dikatakan oleh Rasulullah SAW, di antara sekian munajat pertaubatan Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, Adam mengucapkan wa bihaqqi Muhammadin, ya Allah, ampuni saya dengan haknya Muhammad. Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Adam, "Ya Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Kenapa kau sebut namanya itu?" Lalu kata Adam, "Ya Allah, ketika Engkau ciptakan aku, kemudian setelah itu aku melihat di arsy termaktub la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Itu sudah termaktub di arsy. Lalu kata Adam, berdasarkan ilmu-ilmu yang pernah Engkau ajarkan kepadaku ya Allah, kan Allah kan ajarkan kepada Adam nama-nama, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi kata Adam alaihissalam, dengan ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan kepada aku, nama-nama yang pernah Engkau berikan kepada aku, maka aku merenung dan berpikir, ini pasti bukan nama sembarangan, karena namanya disandingkan dengan nama la ilaha illallah Muhammad Rasul. Lalu Allah berkata kepada Adam, "Ya Adam, benar, dia dari anak keturunanmu nanti, dan dia akan aku utus sebagai khataman nabiyyin, nabi pamungkas." Jadi Adam alaihissalam dalam munajat taubatnya menyebut wa bihaqqi Muhammad, dengan haknya Muhammad. Jadi kalau kita perhatikan redaksi-redaksi Al-Quran tentang pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menegaskan kepada kita sebagai umatnya, harusnya juga menjaga pujian kita itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi perilaku kita, perkataan kita itu terkesan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam Al-Qur'an banyak pujian buat Nabi. Allah juga menyebut di dalam Al-Quran. Allah katakan, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan sebutan. Nama Nabi itu tetap akan tinggi. Dan yang meninggikan nama Nabi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hamba Allah yang beriman untuk bersalawat atasnya, tapi didahului oleh salawat dan salawatnya Allah dan salawatnya para malaikat. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berserta para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Ulama ahli tafsir mengatakan Allah bersalawat atas Nabi artinya Allah menurunkan rahmatnya buat Nabi. Para malaikat bersalawat atas Nabi artinya para malaikat meminta kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi. Kita hamba Allah yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atasnya dengan menyampaikan bersalam, berikanlah salam kalian kepadanya, bersalawatlah kalian atasnya dan berikanlah salam atasnya dengan salam yang terbaik. Kita bersalawat artinya apa? Kita sedang berharap agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat buat kita karena salawat yang kita lantunkan. Di salawat dari umat Nabi Muhammad itu artinya kita berharap dengan salawat yang kita baca rahmat Allah turun buat kita. Sebagaimana hadis Nabi, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan atasnya 10 rahmat. Gitu. Nah, baru-baru ini ada yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pasti benar. Ya, kalau Nabi kita mengatakan Nabi belum pasti benar, lalu siapa yang pasti benar? Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, kan Allah yang maha benar. Nabi membawa misi dan risalah dari yang maha benar. Yang ia sampaikan sesuatu yang benar. Kenapa? Karena diperintahkan oleh yang maha benar. Nabi yang dia ucapkan tak pernah berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang keluar dari lisannya wahyu ilahiyah. Dan dalam surat Az-Zumar, coba perhatikan surat Az-Zumar ayat 33. Itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua. Wallazi jaa'a bil haqq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Allah bilang, dan orang yang datang membawa kebenaran. Siapa itu? Nabi Muhammad. Allah bilang, wallazi jaa'a bil haqq, dan orang yang datang membawa kebenaran. Allah saja mengatakan Nabi itu datang yang dia bawa kebenaran. Oh, masih ada yang berani bilang Nabi itu belum tentu dan belum pasti benar? Allah bilang, wallazi jaa'a bil haqq, dan dia Allah datang, dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa'a bil haqq, datang dengan membawa kebenaran, wa saddaqa bihi. Kemudian orang-orang yang berada di sekitarnya, siapa saja yang menjadi umatnya, yang mendengar kebenaran dari Nabi Muhammad, itu mempercayainya. Dan memang disuruh untuk dipercayai. Dan kalau mereka sudah percaya, baru Allah katakan, ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang tidak percaya terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan orang yang bertakwa. Karena Allah menutup firman-Nya, Allah katakan ulaika humul muttaqun. Itu orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang benar-benar mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat-sahabat Nabi
Itu Nabi berbicara apa saja, mereka pasti mengatakan, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Karena itu bukti keimanan. Bukti keimanan. Kita kembali lagi kepada pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menyatakan tentang pujian-pujian indah buat sang Nabi, sampai mengatakan berada pada puncak akhlak yang mulia, sampai mengatakan ia sebagai suri tauladan yang terbaik. Karena kalau kita perhatikan dalam surat Al-An'am, itu dalam surat Al-An'am itu Allah berbicara tentang 18 nabi dan rasul. Dan 18 nabi dan rasul tersebut itu masing-masing punya teladan. Yang teladan-teladan yang dimiliki oleh mereka itu atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebut dan Allah kisahkan dalam surat Al-An'am. Dan dari 18 nabi dan rasul tersebut yang masing-masing punya teladan-teladan yang begitu indah itu, lalu kemudian Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina hadallah. Kata Allah, itu nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dari petunjuk tersebut melahirkan teladan-teladan yang begitu indah dan cemerlang. Fabihudahu muqtadih, kata Allah. Berdasarkan teladan-teladan yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu tersebut, wahai Rasul, maka ikutilah, kata Allah. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk menyerap teladan yang ada pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini adalah menggabungkan teladan-teladan yang ada pada nabi-nabi terdahulu dan menyatu dalam dirinya. Karena ia pemungkas. Dan akhlaknya puncak. Ya. Nabi Nuh masih ada kesalnya sama umatnya. Nabi Musa pernah emosi, pernah pukul. Nabi Yunus pernah ngambek tinggalin umatnya. Tapi coba kita perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai Allah katakan la'ala khuluqin azim? Berada pada tingkatan akhlak yang agung. Itu di Taif, itu Nabi dikejar, dilempar, terluka dan berdarah. Datang malaikat menawarkan azab bagi penduduk Taif karena menolak dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat apa jawaban Nabi. Akhlak kan? Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu kaum yang belum memiliki pengetahuan yang dalam. Tidak langsung Nabi aminkan dan iakan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau nabi-nabi yang lain sudah habis itu penduduk Taif itu. Kita tahu umatnya Nabi Lut dibalikkan. Umatnya Musa yang durhaka ditenggelamkan. Umatnya Nabi Nuh yang melawan dihajar oleh banjir bandang yang begitu dahsyat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dilakukan. Ya. Makanya Allah katakan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadakmu wahai Rasul? Dadanya Nabi itu begitu luas, begitu lapang.
sehingga tidak diisi sekalipun dengan amarah atau kebencian. Bahkan dikatakan kelembutan sang Rasul mendahului amarahnya. Ya, kelembutan sang Nabi ini mendahului amarahnya. Sampai ada kejadian, saya tidak tahu sudah pernah saya kisahkan di sini atau belum. Ada kejadian seorang Yahudi yang datang kepada Nabi, kemudian mencekik Nabi. Dia datang kepada Nabi, dia cekik lehernya Nabi. Minta Nabi segera kembalikan 4 sak korma yang Nabi berhutang padanya. Padahal belum jatuh tempo. Kita kalau semuanya ada berhutang sama orang, orang datang tagih marah-marah, belum jatuh tempo, kita pasti marahin dia. Belum jatuh tempo. Ada hutang piutang Nabi dengannya. Belum jatuh tempo, dia datang. Langsung cekik Nabi. Nabi tetap tenang. Nabi katakan, kan belum jatuh tempo. Dia bilang, enggak, aku minta sekarang. Balikin. Waktu itu ada Umar bin Khattab di situ. Dari belakang Umar bin Khattab teriak, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menebas lehernya. Umar ini. Dia kesal, dia lihat begitu. Langsung dia berdiri. Nah, Nabi langsung memberikan isyarat kepada Umar bin Khattab untuk tenang dan duduk kembali. Dan Yahudi tersebut, dia tidak menyangka ada suara Umar bin Khattab di belakangnya. Jadi gemetar dia. Dia tiba-tiba jadi ketakutan. Tadinya dia belagu. Jadi ketakutan. Dan ketika lihat dia ketakutan, Nabi tenangkan Yahudi ini. Bahkan apa kata Nabi? Ya Umar, kau hantarkan Yahudi ini ke Baitul Mal dan berikan kepadanya 8 sok korma. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, haknya dia ini cuma 4. Dan dia sudah kurang ajar datang ini. Belum saatnya dia tagih. Kan belum saatnya dia tagih. Dia datang tagih belum saatnya. Dan haknya dia cuma 4 sok korma. Dan dia berlaku kurang ajar kepada engkau. Malah engkau suruh aku datang ke Baitul Mal. Kasih dia 8 sok korma. Lalu apa kata Nabi? Ya Umar, memang hak dia 4 sok korma. Tapi aku perintahkan engkau untuk ambil di Baitul Mal 8 sok korma untuknya. Karena yang 4 lagi untuk mengobati kekalutan dan ketakutannya. Karena engkau sudah bikin dia ketakutan. Lalu berangkatlah Yahudi ini bersama Umar bin Khattab ke Baitul Mal. Jalannya mereka ke Baitul Mal, itu Yahudi tidak berani jalan berbarengan di belakang. Karena Umar bin Khattab sambil jalan bersama Yahudi ini ke Baitul Mal, sambil ngoceh. Masih marah, masih kesel dia. Karena dia masih ingat bagaimana kasarnya Yahudi ini. Sambil ngoceh nih, sambil marahin dia. Tapi Yahudi ini diam, nggak berani jawab. Jalannya di belakang. Sampai di Baitul Mal, Umar bin Khattab keluarkan 8 sak korma sebagaimana perintah Nabi. Kasih ke dia. Yahudi itu cuma ambil 4 dan dia kembalikan 4 kepada Umar. Kata Umar bin Khattab, kenapa kau kembalikan 4? Kau kan dengar Nabi sudah suruh saya untuk kasih kepada engkau 8. Dia bilang, tidak, hak saya memang cuma 4. Saya kembalikan ini. Kata Umar bin Khattab, nggak bisa, ini suruh Nabi yang suruh. Enggak, hak saya cuma 4. Terus kata Umar bin Khattab, apa alasannya? Apa alasannya? Yahudi itu bilang apa? Ya Umar, kau nggak kenal saya? Dia berusaha untuk memperkenalkan diri. Enggak, saya nggak tahu kau siapa. Dan malas tahu dia bilang, saya tidak ingin tahu juga kau siapa. Terus Yahudi tersebut menyebut namanya. Dan ternyata Umar bin Khattab pernah dengar nama orang ini. Salah satu tokoh Yahudi. Di pemuka agama Yahudi. Yang sering didengar oleh orang-orang di sekitar situ. Hanya mereka belum pernah ketemu. Dan zaman dulu kan ada orang viral tapi nggak pernah kelihatan mukanya.
Kalau zaman sekarang viral langsung muncul mukanya. Viral dia, viral, tapi belum pernah lihat mukanya. Oh, kamu ternyata, kata Umar bin Khattab. Lalu kenapa kau lakukan ini pada Rasul? Apa kata Yahudi? Saya sudah lihat di kitab suci saya tentang tanda-tanda kenabian. Dan saya sudah cari tahu sekian lama. Dan saya perhatikan banyak sekali tanda-tanda kenabian ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ada satu yang ingin saya cari tahu. Di dalam kitab suci kami itu dikatakan salah satu tanda kenabiannya itu adalah kelembutannya mendahului amarahnya. Maka hari ini saya datang, saya ngetes, kata Yahudi itu. Saya datang, saya ngetes, saya pancing emosinya, tapi dia tidak emosi. Nabi itu dipancing emosi. Saya pancing emosinya, tidak pernah bangkit emosinya. Bahkan kelembutannya mengalahkan amarahnya. Buktinya saya sudah berlaku kasar kepadanya, malah dia perintahkan engkau untuk keluarkan 8 sok korma dan diberikan kepada saya. Itu kan suatu sikap balasan yang maha dahsyat. Umar bin Khattab tetap tertegun, lihat aja nih Yahudi. Terus apa kata Yahudi tersebut? Sekarang saya minta kepada engkau bawa kembali saya untuk menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bawa lagi sama Umar. Ketemu lagi sama Nabi. Nabi lihat mereka berdua datang bareng, kaget Nabi. Nabi tanya, apa lagi nih? Terus Yahudi itu tiba-tiba merapat ke Nabi, langsung mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Itu gaya dakwah Nabi. Bayangkan. Ini ada begitu banyak orang ya, yang tadinya meragukan Rasul berubah menjadi yakin 1000%. Termasuk Yahudi ini. Makanya dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah Allah katakan Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu kata Allah, yang mengandung nilai kebenaran itu dari Tuhanmu wahai Rasul. Fala takunanna minal mumtarin, dan janganlah engkau menjadi orang yang ragu. Maka kita tidak ingin sekali kalau seumpamanya ada orang mengaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sedangkan dalam dirinya masih ada keraguan terhadap Allah dan keraguan terhadap Rasul. Jadi kalau ada orang mengucapkan kata-kata yang memiliki muatan keraguan kepada Rasul, berarti otomatis dia ragu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah ini sumber dan muara kebenaran. Yang kebenaran tersebut diturunkan kepada siapa? Kepada para nabi-nabi, kepada para rasul, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama, Syekh Abbas Mahmud Al-Aqqad. Judul kitabnya itu Abqariyatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tersebut kata Syekh Abbas Mahmud Al-Aqqad bahwasanya kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan yang tak tertandingi. Bahkan ia mengulas tentang at-tabi'atul arba'ah. Jadi 4 karakter utama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama namanya tabi'atul ibadah. Karakter ibadahnya Nabi. Makanya dalam Al-Quran ada perintah sholat. Kemudian formula sholatnya ada sama siapa? Ada sama Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat.
Dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya sholat itu kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Waktunya ada di mana? Waktunya ada dalam prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali saat ini orang Islam justru ucapannya melecehkan agama Islam itu sendiri. Kalau dia tidak memiliki expert dalam pemahaman yang begitu dalam terhadap agama Islam atau termasuk dalam ilmu tafsir, ilmu-ilmu kajian Islam, maka sebaiknya jangan dia mengucapkan kalimat atau kata-kata yang mengandung unsur propaganda atau membingungkan saudara muslimnya yang lain. Ada salah seorang ulama salafus salih mengatakan, apabila seseorang berbicara mengenai agama tanpa ilmu, maka dia adalah pendusta. Walaupun niatannya adalah baik, dia tetap dikatakan sebagai pendusta. Maka dikatakan oleh Syekh Abbas Mahmud Al-Aqad, tabiatul ibadah, karakter ibadah Nabi. Karena seluruh prakteknya ada sama Nabi. Allah perintahkan kita untuk haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Prakteknya ada di mana? Ada di Quran. Prakteknya ada dalam hadis. Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil praktek ritual haji itu, ambillah dari aku. Praktek ibadahnya ambil dari aku. Jadi Al-Quran yang merupakan wahyu ilahiyah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya, dan para sahabat pada waktu itu ketika disampaikan oleh Nabi, pasti ada yang bertanya kepada Nabi, sehingga akhirnya Nabi menjabarkannya. Penjabaran Nabi terhadap redaksi Al-Quran itu tertuanglah dalam hadis berbentuk qaul, ucapan-ucapan Nabi. Hadis itu kan ada ucapan, ada perbuatan, dan ada sikap Nabi Muhammad SAW, dan itu menjadi rujukan umat muslimin. Umat muslimin rujukannya kan dua utama ini, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada namanya tabiatut tafkir, karakter berfikirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini ya, formula berfikirnya itu berbeda dengan manusia biasa. Rasul. Makanya berkali-kali kita baca dalam sejarah, para pemuka-pemuka Quraisy berkali-kali mereka berseteru. Pemecahan persoalannya datang ke siapa? Ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diselesaikan dengan begitu baik. Sahabat-sahabat Nabi ketika hendak melakukan sesuatu, maka mereka datang kepada Nabi, mendiskusikan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu perang Tabuk, jemaah sekalian, perang Tabuk itu pertempuran yang cukup dahsyat. Karena muslimin waktu itu jumlah pasukannya 30.000, tetapi kemampuan mereka dalam hal amunisi dan kendaraan tempur itu tidak memadai. Maka dikatakan dahulu waktu perang Tabuk itu sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq itu mengeluarkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma itu mengeluarkan setengah dari hartanya. Pertempuran ini terjadi di Tabuk. Di Tabuk itu jaraknya dari kota Madinah 686 kilo. Jadi hampir 700 kilo. Di sebelah utara laut kota Madinah, Tabuk.
Jadi Nabi berangkat ke sana, berhadapan dengan rombongannya Bizantium Romawi. Jadi Romawi ini belum puas dia. Sebelumnya tahun 6 Hijriah mereka sempat kalah waktu peperangan Mu'tah. Terus mereka ingin lagi melakukan penyerangan dan titik temunya di Tabuk. Berangkat. Sebelum berangkat Nabi kumpul sama sahabat-sahabatnya di Madinah. Musyawarah mereka untuk atur strategi. Dan Nabi mengingatkan sahabat-sahabatnya, ini kita berangkat di musim panas. Jadi musim panas. Jadi diriwayatkan waktu itu musim korma mulai matang. Itu panas banget tuh. Kalau lagi berangkat umroh tuh yang panasnya sekitar 52-54 derajat. Pasukan Bizantium Romawi, Raja Heraklius, dia bilang apa? Mereka tidak bakal sampai. Dia bilang, dia sudah remehkan pasukannya Nabi. Dia bilang apa? Nggak bakal sampai. Ini musim panas. Nggak kuat itu orang-orang Arab itu. Dia bilang begitu. Nggak bakal sampai. Apalagi dia tahu bahwasanya kemampuan amunisinya dan kendaraan perangnya tidak memadai. Sampai menurut riwayat, itu ada sahabat Nabi itu naik ontanya gantian. Satu onta itu gantian untuk 10 orang sahabat Nabi. Tapi Nabi briefing mereka itu. Briefing mereka, memberikan motivasi kepada mereka. Mereka sampai di Tabuk, jemaah sekalian. Itu perjalanannya menurut riwayat antara 15 sampai 20 hari. Bayangkan hampir 700 kilo. Ya, kita naik bus aja dari Mekah ke Madinah, itu 500 kiloan, sekitar 5 jam itu. Pakai AC, udah pegal katanya. Pakai berhenti lagi. Berhenti ngopi dulu. Ya. Ini zaman itu. Terik, panas. Tapi pasukan Nabi nggak ada yang dehidrasi. Tabi'atut tafkir. Karakter berpikir Nabi. Bagaimana Nabi memotivasi mereka, menjelaskan kepada mereka lagi musim panas, apa yang harus mereka persiapkan. Kemudian nanti formulanya seperti sampai di sana. Dan ketika mereka sampai di Tabuk, itu pasukan Bizantium Romawi nggak datang. Kenapa? Raja Heraklius kaget. Kok bisa sampai? Dan dia ciut nyalinya. Dia bilang, wah ini berarti yang kita hadapi bukan pasukan kacangan ini. Ya, bukan kaleng-kaleng ini yang kita hadapi. Ini buktinya mereka sampai. Ini 700 kilo kurang lebih. Sampai di sana. Ini berarti orang-orang yang memiliki daya juang yang begitu tinggi, semangat yang begitu besar, dan kekuatan yang begitu hebat. Nabi dan pasukannya nungguin 20 hari. Nungguin di Tabuk 20 hari. Nggak datang. Dan dalam waktu 20 hari tersebut, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Badui yang tinggal di sekitar Tabuk. Biasanya pasukan-pasukan lain kalau mereka sedang bergerak, kemudian mereka berhenti di suatu tempat, maka satu tempat di tempat yang mereka berhenti itu biasanya mereka kuasai dan mereka merajalela di tempat tersebut. Ini tidak Nabi. Nabi berhenti di Tabuk, itu di situ ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang Badui. Nabi jamin keamanan mereka. Nabi mengatakan kami akan bertempur dengan pasukan Bizantium, kalian aman bersama kami. Dan mereka ternyata senang, merasa nyaman karena diperlakukan baik oleh pasukan Nabi. Hingga akhirnya ada kesepakatan mengeluarkan jizyah, pajak keamanan. Di akhirnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Badui yang ada di Tabuk, mereka merasa jauh lebih aman, lebih senang, terlindungi.
Akhirnya mereka mengeluarkan jizyah, pajak keamanan kepada pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ada namanya tabiatut takbir. Kemampuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkomunikasi. Nabi Muhammad SAW itu sangat pandai menempatkan dengan siapa ia berbicara. Kapan ia berbicara dengan sahabatnya, kapan ia berbicara dengan anak-anak kecil, kapan ia berbicara dengan lawannya, dengan musuhnya. Dan gaya komunikasinya Nabi sangat jelas dan begitu gampang dipahami oleh siapa saja yang duduk bersamanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperhatikan psikologi lawan bicaranya. Maka ketika ada orang datang kepada Nabi minta dinasehati oleh Nabi, Nabi lihat ini orang yang minta dinasehati ini karakternya orangnya suka bohong. Nabi langsung bilang apa? La takzib. Ya Rasulullah, nasihati aku biar selamat. Jangan sering bohong deh. Akhirnya orang ini ketika dia pulang, wah ternyata Nabi nasihatin saya ringan banget. Jangan bohong. Dia sempat nanya sama Nabi, itu aja? Iya. Cuma satu, iya. Oh jangan suka bohong. Pulang dia. Pulang. Di tengah jalan ada kedai minuman. Mau mampir dia, mau minum. Namanya tukang minum dia. Dia bilang, Nabi nggak larang saya minum. Tapi larang saya cuma satu, jangan bohong. Mau mampir. Ketika mau mampir ingat dia. Nanti sampai di rumah istri saya tanya, saya bohong. Nabi larang saya jangan bohong. Nggak jadi minum. Nabi pelajari karakter orang. Datang lagi satu orang ngomongin sama kepada Nabi. Ya Rasulullah, nasihati aku. Nabi lihat, ini orang temperamental. Nabi bilang apa? La taghdab. Jangan marah. Jangan suka marah. Itu aja ya Rasul. Ya itu aja. Pulang dia. Di tengah jalan ada orang mancing dia untuk berantem. Orangnya hobi berantem. Udah siap-siap, ingat pesan Nabi. La taghdab. Dia terus dari Nabi pesan jangan. Nah, lewat. Nanti kalau Nabi tanya sama saya suatu hari, Nabi sudah bilang sama saya jangan marah, jangan emosional. Tabiatut takbir, karakter komunikasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat namanya tabiatul amal wal harakah, yaitu karakter amalnya Nabi, perbuatannya Nabi, dan harakah, daya juangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Syekh Abbas Mahmud Al-Aqad dia mengatakan empat ini semuanya berada pada tataran kesempurnaan dari empat karakter ini. Dan empat karakter ini menjadi panduan bagi umat muslim. Ya jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam patut bersyukur kita menjadi umatnya Nabi. Umat yang Allah katakan dalam Al-Quran sebagai kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Kenapa Allah katakan kita umat terbaik dalam Al-Quran? Karena kita dibina dan dibimbing oleh Nabi terbaik. Dengan kitab suci terbaik, yakni Al-Quran. Dengan agama yang sudah tersempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Itu kan sudah pengumuman Allah itu dengan jelas menyatakan bahwasanya hari di mana
Aku sempurnakan agama kalian. Yang Nabi sampaikan pada saat Hajjul Wada. Firman Allah surat Al-Maidah tersebut. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan atas kalian nikmatku. Nikmat apa? Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Karena orang mukmin itu ketika dia benar-benar menjalankan nilai-nilai keimanannya, nikmat hidupnya. Kalau ada orang mengaku dia beriman tetapi hidupnya masih dilanda dengan keresahan, maka dia periksa kembali sejauh mana keimanannya itu dia tanamkan. Karena seorang mukmin ketika dia benar-benar kuat dalam keimanannya, Allah akan turunkan rasa aman dalam hati, dalam diri. Karena Allah menyatakan wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan atas kalian nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan diridhoi atas kalian agama Islam itu. Agama yang Allah ridhoi, innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhoi, yang direstui di sisi Allah Subhanahu wa taala, Islam. Dan seorang muslim harus menghadirkan kedamaian, ketenangan, kesejukan, keselamatan. Dalam hal apa? Apa saja, termasuk dalam hal ucapannya. Jadi kalau seumpamanya ada orang mengeluarkan statement atau ucapan yang menghadirkan huru-hara atau bernuansa provokatif atau menghadirkan kegelisahan di tengah-tengah umat, perlu dipertanyakan keislamannya. Karena seorang muslim yang sejati, itu Nabi katakan man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang menyelamatkan muslim yang lain lewat lisannya dan tangannya. Dia mengaku dia muslim, maka dalam pergaulannya dan kehidupan sehari-hari dia menyelamatkan muslimnya yang lain, saudara muslim yang lain, terselamatkan dari apa? Dari lisannya. Di lisannya ini tidak melukai hati saudaranya sama muslim. Lisannya ini tidak memancing huru-hara. Kan kadang-kadang ucapannya memancing huru-hara di tengah masyarakat, terus dikatakan, jangan begitulah, kita kan sama-sama muslim. Nah, kalau kita sama-sama muslim dan Anda benar-benar muslim, ucapan Anda ya, mengandung unsur penyelamatan, mengandung nilai kedamaian, ketenangan, kesejukan, keselamatan. Wayadih, tangan, maksudnya apa? Orang muslim kalau dia punya kekuasaan, punya jabatan, punya kekuatan, maka kekuatannya, jabatannya, kekuasaannya dia pakai dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkan saudaranya sesama muslim. Bukan jabatannya dan kekuasaannya dia pakai untuk mencari manfaat atau menzalimi saudaranya sesama muslim. Ini ajaran mulia yang ditegaskan dan dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap kajian kita ini kita bahas pada pertemuan kita kali ini, kita bahas surat Al-Ahzab ayat 21 tadi. Tentang Nabi sebagai uswatun hasan. Yang Allah katakan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang berharap rahmat Allah. Maknanya apa? Kita ini semuanya sulit untuk sampai pada rahmat Allah kecuali kita melewati jembatannya Nabi. Kita mau dapat rahmat Allah,
Rahmat Allah itu cara menjemputnya lewat siapa? Pintunya. Lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Allah katakan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat tidak hanya bagi manusia, tapi bagi seluruh alam raya ini. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu dalam hidup kita, kita berharap hidup kita ini dipayungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jembatan menuju rahmat Allah itu ada pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini mau ketemu seorang kepala negara, nggak bisa langsung. Iya kan? Ada trafiknya kan? Bahkan mungkin lebih panjang urusannya itu. Lewat berapa pintu mungkin. Lewat beberapa orang. Padahal manusia loh. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin jadi hamba Allah yang benar sampai dengan indah kepada Allah. Karena Allah sebagai ghayatuna, tujuan puncak kita siapa? Allah. Allah sudah utus, ada messengernya, pembawa pesannya. Yang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana dengan indah sampai kepada Allah. Yang mengajarkan kepada kita cara-cara, metode untuk menjemput rahmat Allah. Itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang, bagaimana mungkin kita ini mau langsung sampai kepada Allah kalau kita tidak melewat jalannya Nabi? Celakanya, masih ada orang yang mengaku mukmin, mengaku muslim, tapi kata-katanya, ucapannya merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang membuat dia itu berada dalam lingkaran keislaman. Siapa? Rasul. Rasul. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja yang belajar sama guru kita, ya, suka kita bilang, siapa saya ini? Ya, kalau bukan karena guru saya dahulu yang mengajarkan saya. Kita suka bilang begitu. Kenapa? Karena dia yang mengajarkan kita sampai bisa baca, bisa tulis. Nah, kita sebagai seorang mukmin, siapalah kita ini? Kalau tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah tidak mengenal Nabi. Jangan ucapkan cinta kepada Nabi tanpa ada bukti. Karena cinta itu butuh bukti. Seorang kekasih saja dia bilang sama kekasihnya dia cinta, kekasihnya masih mempertanyakan karena ingin buktinya. Ini kita bilang kita cinta sama Nabi, jangan kita katakan cinta tanpa ada bukti. Maka harus ada bukti. Dan buktinya itu apa? Benar-benar mengenal Nabi Muhammad SAW. Benar-benar memahami ajaran yang dibawanya. Benar-benar berusaha untuk menyerap dengan baik sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Allah hadirkan kebaikan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak keturunan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jaga buat kita dan anak keturunan kita nilai Islam, iman, dan ihsan. Kita minta kepada Allah kuat cinta kita kepada Allah dan Rasul sampai akhir hayat kita. Allah jaga nilai akidah, nilai tauhid yang ada pada anak keturunan kita. Karena semakin zaman, semakin berat ujian. Ya. Apalagi nanti anak turunan kita. Kita berharap mudah-mudahan mereka tetap dalam keimanan. Tetap dalam tauhid, tetap dengan akidah yang kuat. Sampai nanti di hari akhir, kita ketemu lagi bersama mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq al hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.